Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi walau nggak segentar channel lain ya yang bahas soal ESAF, soal motor Honda, penulis juga terima klaim-klaim bahwa penulis ini pro merek lain. Walau ya seringnya salah ya, karena mentang-mentang pakai motor Yamaha penulis dibilang pro Yamaha. Sebenarnya enggak juga sih ya. Penulis ini ke Yamaha sendiri juga enggak terlalu pro. Ada beberapa kelemahan ya, yang terutama dari kelemahan desain yang kalau nggak tahu ya sebenarnya ya sama lah nggak enaknya dengan punya motor Honda. Tapi ya jangan dianggap penulis ini nggak pernah punya motor Honda. Walau nggak ada kasus ESAF ya, penulis termasuk nggak rekomendasi motor Honda. Apalagi setelah sering aktif di grup gitu ya, yang namanya cerita masalah motor gitu kok banyak banget ya. Mulai dari remnya nggak pakem, mulai dari minyak remnya kok keruh, kulan cepat habis, oli cepat habis, body yang tinggi sebelah, yang satunya rapet, sebelah kiri rapet, sebelah kanan nggak rapet, berebet waktu awal-awal berangkat, nggak nyaman. Kalau nggak nyaman itu banyak ya. Komstirnya cepet oblak, cepet kocak. Ya nggak berarti di grup NMAX, di grup Aerox, nggak berarti di situ nggak ada keluhan juga. Ada, tapi keluhannya ya seringnya itu aja ya. Oli cepet habis, oli cepet hitam, ini kok mati. Apa solusinya? Spole kocak. Apa solusinya? Boros. Ya sebenarnya kalau yang di motor Matic Honda juga ada yang bilang boros ya. Mesin overheat. Ya sama sih, Honda juga ada. Tapi dibanding dengan yang ada di grup Honda, jenis keluhan yang ada di motor Yamaha itu lebih sedikit. Terus yang membutuhkan klaim garansi juga jarang, walau tetap ada sih kan, tetap ada. Tapi nggak sebanyak Honda lah. Kalau ngomong soal populasi, ya anggap aja lah Vario itu 2 kalinya dari Aerox. PCX itu asumsi saja lah 2 kali daripada NMAX. Tapi dari perbandingan jumlah member, jumlah pemilik motornya, yang di motor Honda itu terlalu banyak variasinya. Dan penulis juga nggak suka motor Honda itu bukan dari sisi spare part, yang katanya banyak tapi ternyata KW semua, karena nyari part ori itu susah ya. Ini pengalaman dari yang mereka beneran cari part ya, bukan dari omongannya salesing ya, nggak jelas lah ya. Soal garansi ya, penulis sudah ngalami sendiri. Kalau yang namanya garansi di motor Honda itu
sesuatu yang betul-betul harus perjuangan ya, yang dari dealernya, dari Hondanya sendiri, bukan yang oh ini garansi mas, gratis, nggak apa-apa wis, nggak perlu kok, nggak perlu bayar mas, nggak perlu bayar ya. Walau konsumennya maksa bayar, dia omongin nggak perlu ya. Kalau di Suzuki terutama ya. Kalau di Yamaha masih butuh kadang ngomong ini kan garansi mas, oh iya mas garansi gitu. Kalau di Honda beda lagi. Kalau Honda mau apa, ada apa-apa, ini mas mesinnya ternyata gini ya, mesinnya kok gini mas gitu ya, oh ini harus ganti gini gitu ya, oh iya mas gitu ya. Kita nggak tahu, moro-moro pas bayar, loh kok banyak mas, lah iya mas tadi ganti gini gitu ya. Kita kan berpikirnya garansi, tapi ternyata bayar. Mekanik yang ngomong oh, perlu ganti gini gitu ya, tapi kita harus bayar. Nggak tahu lagi kalau itu misalnya ya, kita kan nggak tahu ya, oh ternyata itu diklaimkan ke Hondanya ya, kita nggak tahu. Tapi ya bisa jadi juga karena biaya garansi macam-macam itu ditanggung oleh dealer, Honda lepas tangan ya. Jadi sebagai pabrikan yang katanya terkemuka gitu, dia lepas tangan. Ya dealer berusaha berbagai macam cara, gimana caranya konsumen itu tidak melakukan klaim. Bagaimana caranya konsumen tidak bisa melakukan klaim garansi, walau servisnya sudah tiap kali servis di situ dengan biaya yang amit-amit, dengan penggantian komponen yang tidak pada tempatnya, ganti busi setiap kali servis yang 2000 km, ganti filter setiap kali servis. Kejam loh ya. Jadi dari dealer itu nggak pandang bulu itu konsumennya kerjanya apa, atau nyicil atau susah atau ya banyak uangnya gitu, wis gak delok. Pokok masuk dealer, konsumen harus keluar uang banyak, titik. Juga belum kalau mekaniknya itu mekanik yang nggak terampil ya, mekanik yang nggak terampil hingga motor kita itu jadi rusak. Mungkin di websitenya Honda ngomong mekaniknya mekanik yang terdidik gitu ya, pernah juara di lomba mekanik se-Asia. Nah yang nangani motor kita kan nggak selalu mekanik yang kelas internasional kan ya, karena bengkel buahnya nggak karu-karuan, dan yang mengelola tenaga mekaniknya itu bukan Honda tapi dari dealernya. Dikasih orang sembarangan pun wes pokok langsung jalan. Banyak yang PKL itu dibiarkan lepas, nggak ada kendali, nggak ada pengawasan sama sekali. Walau sekolah STM, SMK, kadang buka baut aja nggak bisa. Maksudnya nggak bisa itu sembarangan gitu ya, nggak pakai cara halusan yang gimana caranya baut itu awet. Untuk mengencangkan baut lagi pun saenake, nggak mikiri apa carane drate cek awet. Apalagi untuk yang plastik itu, bahkan baut mesin pun kadang bodoh sekali ya, dikencangkan pakai kaki yang akhirnya retak, akhirnya dol. Nah kalau terjadi seperti itu, apa bengkelnya mau tanggung jawab? Nggak pernah terjadi bengkelnya mau tanggung jawab ya. Kalau ada yang pernah silahkan, itu sesuatu yang sangat langka itu. Biasanya ya wis tanggungannya konsumen.
oh ini harus ganti seluruh blok mesin mas. Ah, yang biayanya bisa jutaan. Nggak sedikit orang yang ya kecewa terus habis juga jutaan gara-gara mekanik bengkel resmi terutama Honda, karena nggak ada kendali sama sekali ya. Liar Luis, betul-betul liar kalau dealernya Honda, bengkelnya Honda itu. Mau konsumen ditagih berapapun wis urusane wis, karena bengkel nggak usah laporan ke Honda. Mekaniknya pakai kelas model apapun, kayak anak TK pun ya sama Honda yang nggak dikendalikan, karena wis urusannya bengkel masing-masing, nggak ada pengendalian oleh Honda. Bukan itu tapi ya yang bikin penulis nggak pingin beli motor Honda. Yang terutama itu adalah kenyamanan, ergonomi. Memang sih kayak NMAX ini kalau dibandingkan PCX nggak begitu jauh ya, sama-sama bodohnya, sama-sama nggak bener ya. Spakbor sama-sama spakbor. Suspensi belakang sama-sama single action. Mau beda gimana lah wong anunya apa nih, pabriknya sama kan ya, nek KYB ya soal nggak ada yang apa sangat berbeda ya. Dan dua pabrik ini juga nggak pernah terjadi yang namanya pengembangan teknologi ya. Mungkin sama negara aslinya, sama Jepang wis ketinggalan 50 tahun atau lebih gitu ya. Karena sama merek DBS yang buatan Cina ini jauh ya. Kalau mau cari suspensi yang nyaman, yang murah itu merek DBS. Kalau mau cari yang tanpa tabung tambahan ya, itu regane mek piro 180 di bawah 200. Walau memang DBS ada yang tipe jelek, ada yang tipe bagus ya. Tipe bagus itu yang biasanya tabung atas atau yang ada tabung tambahan. Kalau tabung atas contohnya 744 yang pakai tabung tambahan 722. Kalau untuk NMAX nggak bisa pakai 722, harus mungkin yang 8844 atau tipe berapa lah gitu ya. Sing tabung tambahan sing ono oline ya. Kalau yang tipe variabelnya malah hambatannya terlalu besar ya, malah nggak enak. Tapi ya itulah, saat gak enaknya suspensi DBS itu masih lebih enak daripada yang bawaannya motor Honda. Bawaannya motor Yamaha sama juga sih. Oh mereknya podo, masih beda soa ya podo aja lah. Soa kayak wis podo aja kalau yang bawaan motor itu. Umurnya paling cuma berapa ratus kilometer gitu. Tapi yang terutama paling parah itu ya keberadaan engine stopper gitu ya. Itu bener-bener bikin motor gak nyaman gitu. Jadi engine stopper itu eksis ada untuk bikin motor nyaman di jalan yang super mulus, super datar. Tapi kelemahannya kalau di jalan yang ya kayak yang sering penulis lewati, aspalnya tambalan, lewat jalan beton, lewat jalan paving, amit-amit. Penulis pertama naik NMAX ini, jalan 60 itu merasa terlalu kencang. Kenapa? Pinggang sakit sekali. Kena jeduk, waduh, gitu ya. Sesuatu siksaan yang amat besar gitu kalau pakai motor standaran gitu ya, lewat jalan yang biasa penulis lewati. Jalan 60 itu kebanter. Lewat kayak gini nih, jalan 60 pinggang yang jadi sasarannya.
sakit nggak karu-karuan, nyentak soalnya jeduak ya karena stopper itu tadi. Mau Honda, mau Yamaha, dan Suzuki juga sekarang ikut-ikut gitu juga, nyikso. Jadi kalau punya motor yang baru-baru itu ya, kalau mau nyaman, kunci pertama adalah ganjelan stopper. Penulis ngomong ganjel apa? Soalnya universal. Soalnya kalau motong ada resiko malah gak iso sandar tengah lagi motornya. Dengan diganjel, engsel motor itu jadi satu, cuma satu lagi, jadi kayak motor laki, jadi kayak motor bebek. Kalau merasa getarannya luar biasa, jangan pakai oli dealer, pakai oli lain. Faktor kedua yang bikin nggak suka motor Honda itu adalah ergonomi. NMAX itu ergonomi kacau lah. Merek Yamaha itu ergonominya kacau. Tipe 1 dengan tipe yang lain itu gak ono persamaan. Kalau Suzuki, wah, itu perhatian banget sama ergonomi. Juga Kawasaki ya, terutama akhir-akhir ini perhatian banget terhadap ergonomi, bahkan sampai misalnya kalau dalam kondisi berhenti biar nggak jinjit gitu tetap dipikirkan juga. Kalau Yamaha wis embuh, soalnya yang desain bukan Yamaha sendiri tapi bengkel industri opolah mbuh lali jenenge. Tapi ya terutama ergonominya Honda itu lebih parah lah daripada Yamaha. Kalau Yamaha kita masih bisa milih model. Kalau Honda, wah wis. Kalau yang motor Matic 110 cc, yang namanya lutut itu gak ada tempat wis. Sering yang kakinya menyentuh lutut. Yang nggak menyentuh lutut pun seringnya jok itu kerendahan. Jadi kalau ada lihat pengendara Honda, kakinya terbuka keluar, ujung kakinya tumitnya ujung kaki lah, ujung kaki diarahkan keluar, itu sesuatu yang wajib dilakukan kalau di motor Honda kalau mau nyaman. Yang masalah lagi adalah jok sudah terlalu rendah, tipis, jadinya gak enak. Belum lagi metode model jok sekarang kan modelnya berjenjang ya, tingkat ya. Jadinya duduk itu harus tegak sekali ya, gak iso nyender memburi gitu ya. Kalau NMAX ini masih enak, walau berjenjang masih bisa dipaksakan ke belakang. Tapi kayak Aerox, PCX, Vario, gak iso. Nah yang Vario ada khusus lagi, Atos, keras, entah mengapa ya disetel keras, ngomongnya sporty, handling mantep, padahal ya enggak juga. Penulis sekarang pakai setelan lumayan empuk untuk sok depan ya sama belakang juga. Ya tetap stabil, kecepatan tinggi stabil, belok-belok lika-liku stabil. Alasan tok ngomong dibuat makin keras makin stabil. Wong bukan untuk balapan, untuk harian. Mau nikung kayak gimana sih? Lagi pula nikung kalau harian itu lebih ke skill ya, bukan ke suspensi. Mau nikung kencang ya bantuan rem belakang, cara membelokkan paksanya gimana, bukan berdasarkan empuk kerasnya. Terus kalau untuk yang model Scoopy, model Honda Beat, penulis ya Scoopy itu lumayan keren ya. Cuma jadi ada keluhan soal performa. Nggak berarti penulis nggak bisa terima dengan performa kendaraan 110 cc. Karena penulis ya punya Suzuki Next 2 di rumah. Tapi kalau dengar orang ngomong kemampuan menanjak, akselerasi dari
Honda Beat Deluxe dan Scoopy New dibanding dengan Scoopy lama atau Beat lama, ya kan jadi mikir-mikir. Mesinnya sama, tapi performanya kok turun. Soal irit ya, penulis lihat di spesifikasi UJCE 30 meningkatnya cuma 1 digit ya. Kalau nggak salah 61 jadi 63 atau berapa lah gitu. Meningkatnya nggak signifikan, tapi penurunan tenaga kok signifikan. Itu yang nggak enak. Entah ya apa yang dirubah di mesin gantung ya. Kalau orang ngomong Honda mesin gantung ya, karena engseli sekarang di atas. Walau ya sama saja ya. Entah ya apa yang berubah di mesin gantung itu. Tapi sekarang kok jadi lemah untuk nanjak-nanjak, untuk akselerasi. Nggak ada apa ya, harusnya nggak ada perubahan signifikan lah. Apa lebih efisien? Apa lebih ramah lingkungan? Rasanya kok enggak. Belum lagi kalau yang kecil-kecil itu ya ergonominya yang balik tadi itu ya. Kalau Next 2 ya rasa naiknya sih lebih enak sih daripada naik motor Honda. Oh iya, penulis lupa lagi dari sisi kenyamanan satu lagi, yaitu adalah getaran. Jadi penulis dalam kondisi motor sama-sama baru gitu ya, penulis kaget loh, asli betul-betul kaget ketika pertama punya motor Honda Beat ya, ESP. Karena apa? Getaran nih loh. Dari rumah ke kantor kan cuma 20 kilo. Itu tangan sampai betul-betul rasanya mati rasa, betul-betul capek sekali. Perjalanan cuma 20 kilo bisa capek sekali. Padahal penulis waktu itu sering cukup jauh juga, jalan 100 km keluar kota. Itu gak kesel sama sekali. Sampai di tujuan lapo-lapo kuat. Mau ngapa-ngapain enak-enak aja. Tapi naik motor Honda Beat itu 20 km langsung sengleh wis. Kondisi standar ya, nggak diapa-apakan. Yang Next 2 juga gitu, getarannya juga cukup besar ya. Mungkin karena standar penulis itu Suzuki Spin. Suzuki Spin itu disetangi sama sekali gak ada pemberat logam ya, ada cuma pemberat karet. Tanpa pemberat, setang nggak apa-apa perjalanan 100 km, enak-enak aja. Tapi Honda Beat sudah ada pemberat logamnya gitu, tetap kesel ya, capek sekali. Kalau belakangan penulis akhirnya tahu, oh alah, ini salah satunya karena olinya nggak layak pakai, oli dealer ya. Terus yang kedua, memang ciri mesinnya getaran parah. Ya itu ya alasan beli Honda. Nggak beli Honda. Ya wes itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.